Karakteristik kalus sendiri itu bervariasi dari satu orang ke orang yang lain, tergantung dari lokasi, tergantung dari tingkat aktivitas, serta besarnya tekanan ya yang terjadi pada area yang tumbuh kalus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Berjumpa lagi sahabat Pedicure Malang dimanapun Anda berada di YouTube channel Pedicure Malang bersama saya Ahmad Hasyim Wibisono, founder dan CEO dari Pedicure Malang. Bersama kami di YouTube channel Pedicure Malang dapatkan berbagai macam informasi terkait dengan kesehatan, perawatan luka, kesehatan kaki maupun penanganan diabetes secara rutin melalui channel YouTube Pedicure Malang. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang kalus ya, teman-teman semua. Jadi kalus atau kapalan. Ya, saya yakin kalau istilahnya kalus mungkin agak asing ya, tapi kalau kapalan, nah itu kayaknya sudah familiar dan mungkin juga kejadian sehari-hari yang kita temui di antara kita maupun keluarga, gitu ya. Nah, kita akan membahas kali ini konteksnya adalah kalus hubungannya dengan luka dan kesehatan kaki. Oke, jadi apa sih sebenarnya kalus atau kapalan itu? Kalus atau kapalan itu tidak lain adalah sebenarnya penebalan dari epidermis. Ya, epidermis itu merupakan lapisan terluar dari kulit yang terdiri dari sel-sel kulit yang sudah mengeras atau memadat, gitu ya. Nah, kalus itu muncul akibat dari epidermis yang tumbuhnya itu lebih intens dari normal, gitu ya. Sehingga akibatnya epidermisnya menebal dan terlihat sebagai suatu kondisi kulit yang keras dan kering serta kaku. Nah, gitu ya. Nah, karakteristik kalus sendiri itu bervariasi dari satu orang ke orang yang lain, tergantung dari lokasi, tergantung dari tingkat aktivitas serta besarnya tekanan ya yang terjadi pada area yang tumbuh kalus tersebut, gitu ya. Nah, kami di Pedicure Malang hampir selalu ya menjumpai kalus ini pada kaki pasien diabetes. Beberapa kalus itu cukup tipis dan tidak perlu mendapatkan treatment khusus ya, cukup dilembabkan saja. Tapi beberapa kalus juga bisa tumbuh secara ekstrim, artinya sangat tebal, luas ya, dan tidak jarang itu meninggi. Oke, nah ini kondisi kalus yang membutuhkan perhatian khusus. Seperti itu ya. Jadi memang kalus ini sering munculnya itu pada area-area yang sering mendapatkan tekanan atau gesekan, seperti mata kaki, tumit, ataupun ruas-ruas jari kaki. Oke ya, itu teman-teman ya sekilas tentang kalus serta pengertian dan karakteristik dari kalus. Nah, sekarang apa urgensi dari kalus itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, mungkin tadi di awal ada yang penasaran ya, ngapain sih kok khusus membahas kapalan atau kalus gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang penting ketika kalus itu tumbuhnya sudah berlebihan teman-teman ya, terutama pada pasien yang menderita diabetes. Kenapa? Karena ketika kalus itu sudah tumbuhnya berlebihan ya, hipertrofi istilahnya ya, begitu tebal, terus keras, ini rawan sekali untuk merusak jaringan di bawahnya. Nah gitu ya, ibaratnya seperti gini. Jadi ketika di kulit itu ada kalusnya, itu seperti ketempelan batu ya. Nah ketika kulit ini tertekan, maka batu ini akan menekan pada jaringan di bawahnya. Nah gitu kan, sama halnya dengan kalus teman-teman ya, karena kalus ini kan sifatnya memang keras dan kaku, sehingga kalau pada tumit misalkan ya ada kalus yang tebal, nah ketika dipakai menapak, maka yang terjadi adalah kalus yang keras ini menekan jaringan yang di dalamnya. Oke, nah masalahnya ketika jaringan di bawahnya sudah rusak, itu dari luar kelihatan masih utuh. Nah ini yang sangat sering kami jumpai ya. Jadi pasien datang dengan kalus yang begitu tebal, masih utuh. Nah tapi ketika kita sudah bersihkan kalusnya, jaringan di bawahnya itu sudah rusak dan sudah busuk. Nah ini masalah ya. Kenapa? Karena kerusakan jaringan itu bisa terjadi sampai ke dalam ya, sampai merusak ke otot, ke tendon, bahkan sampai ke tulang. Ya, pernah lebih dari sekali pasien kami itu seperti itu. Jadi sudah ada kalus yang besar, setelah kita rawat ternyata sudah jaringannya rusak sampai ke tulang. Nah ini komplikasi yang muncul akibat kalus yang harus benar-benar diwaspadai. Oke, oleh karenanya ada beberapa cara ya dalam mengatasi kalus ini. Yang pertama, kalau kalusnya itu sudah terlanjur muncul ya, maka yang harus kita lakukan adalah menipiskan kalus ini supaya
kita bisa memperoleh kulit yang relatif lunak gitu ya. Jadi bagian yang keras ini kita bersihkan. Oke, bisa dilihat di video pedicure yang lain ya. Di situ ada bagaimana caranya menipiskan kalus. Oke, ada banyak cara. Yang paling mudah dan aman untuk dilakukan sendiri adalah kalus yang ada itu dikompres ya dengan air biasa atau air hangat selama sekitar 3-5 menit. Nah, begitu dia sudah mulai agak lunak, kita tipiskan pakai alat penipis kalus yang teman-teman semua bisa beli di toko perlengkapan salon ya. Bentuknya itu seperti batu apung ya, yang permukaannya itu relatif kasar. Nah, itu nanti kita pakai untuk menggosok. Kalus ini secara bertahap kita tipiskan sampai ketemu kulit yang lunak dan tidak keras lagi. Oke, setelah selesai kita gosok dan kita tipiskan, barulah kita berikan pelembab supaya dia tidak kering dan menebal lagi. Oke ya. Tapi, nah, pada beberapa kondisi di mana kalus ini memang benar-benar tumbuhnya sangat besar dan sepertinya warnanya itu sudah jelek ya, artinya sudah menghitam atau menggelap. Nah, ini kemungkinan besar sudah ada kerusakan jaringan lunak di bawahnya. Nah, kalau seperti itu tidak disarankan untuk menangani kalus secara mandiri, tapi Anda harus bawa ke tenaga ahli ya. Seperti di Pedicure Malang ini sudah sangat terlatih stafnya dalam menipiskan kalus secara bertahap serta melakukan perawatan terhadap kalus yang tumbuhnya berlebihan. Kenapa? Karena tidak boleh kita membersihkan kalus itu kebablasan ya, atau terlalu berlebihan akhirnya sampai melukai jaringan yang normal. Itu juga berbahaya. Seperti itu ya teman-teman ya, cara untuk menangani kalus. Oke, berikutnya kita akan bahas pencegahan. Nah, teman-teman sekalian, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati ya, terutama untuk urusan luka di kaki. Sebisa mungkin pencegahan itu harus benar-benar kita maksimalkan. Kaki harus benar-benar diperhatikan kesehatannya supaya tidak sampai luka. Nah, khusus untuk masalah kalus, ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk mencegah timbulnya kalus berlebihan. Yang pertama adalah selalu jaga kelembapan kulit. Oke, ini penting karena kulit yang kering akan semakin mempercepat timbulnya kalus, dan pada pasien diabetes, tekstur kulitnya cenderung kering. Oke, maka pertama harus kita lihat kondisi kulit. Kalau kering, maka kita berikan moisturizer atau pelembab secara rutin ya. Setiap kali kelihatan sudah kering lagi, kita kasih pelembab lagi. Seperti itu terus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah lindungi bagian yang beresiko muncul kalus ini dari tekanan dan gesekan. Oke, hindari sepatu yang terlalu ketat, hindari alas kaki yang bawahnya itu keras. Dan usahakan pasien selalu menggunakan alas kaki kemanapun beraktivitas, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Oke, ini ada satu contoh ya, bagaimana suatu alas kaki yang secara khusus didesain untuk melindungi kaki pasien diabetes dari timbulnya kalus dan luka. Apa kelebihannya? Bisa dilihat sol sebelah dalam yang sangat tebal ya. Dia sudah didesain untuk bisa menyesuaikan bentuk kaki dan bentuk telapak kaki pasien, sehingga akan mengurangi tekanan nih. Oke. Terus yang kedua, tali ini yang juga didesain supaya bisa diatur lebarnya untuk menyesuaikan dengan lebar kaki dari pasien. Oke. Serta yang tidak kalah penting, dalam setiap alas kaki teman-teman ya harus diperhatikan interiornya, sisi dalam. Oke, pastikan di situ tidak ada bagian yang keras, bagian dari logam ya, serta bagian lain yang berpotensi menimbulkan lecet pada kaki. Kenapa? Karena itu tidak jarang menjadi awal mula munculnya luka. Gitu ya. Oke, yang ketiga dalam mencegah kalus adalah jangan tunggu kalus ini sampai tebal. Begitu sudah terlihat tanda-tanda kalus mulai lebih tebal dari biasanya, segera lakukan tindakan penipisan seperti yang tadi sudah kita ajarkan. Oke. Yang keempat, jangan tunda lagi untuk mencari bantuan tenaga kesehatan jika Anda menjumpai kalus yang sudah terlanjur besar, tebal ya, dan warnanya sudah berubah menjadi lebih gelap. Nah, itu jangan tunda lagi, segeralah mencari pertolongan pada tenaga kesehatan yang terlatih. Oke, nah sekian ya pembahasan singkat kita terkait dengan kalus. Semoga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, boleh juga share ya video-video kami yang Anda rasa bermanfaat supaya bisa menjangkau lebih banyak orang dan memberikan manfaat pada semakin banyak orang. Saya Ahmad Hasyim Wibisono, bersama kami di Pedicure Malang, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.